Bemidbar atau Kitab Bilangan pasal 15. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu telah masuk ke negeri tempat tinggalmu yang aku berikan kepadamu, maka engkau harus membuat persembahan api-apian kepada Yahweh, suatu persembahan bakaran atau korban untuk menggenapi nazar, atau persembahan sukarela, atau pada musim-musimmu yang telah kamu tetapkan untuk membuat bau harum yang menenangkan kepada Yahweh, dari kawanan lembu atau dari kawanan domba. Dan orang yang mempersembahkan persembahannya itu haruslah mempersembahkan kepada Yahweh persembahan sajian 1/10 bagian tepung halus yang diadon dengan 1/4 hin minyak, dan 1/4 hin anggur sebagai persembahan curahan. Haruslah engkau mengolahnya atas persembahan bakaran atau atas korban berkenaan dengan seekor domba. Atau untuk seekor domba jantan, haruslah engkau mengolah persembahan sajian 2/10 bagian tepung halus yang diadon dengan 1/3 hin minyak, dan 1/3 hin anggur sebagai persembahan curahan. Dan engkau harus membawanya sebagai bau harum yang menenangkan kepada Yahweh. Dan ketika engkau menjadikan seekor anak kawanan lembu sebagai persembahan bakaran, atau sebagai korban untuk menawar suatu nazar, atau sebagai persembahan pendamaian kepada Yahweh, maka haruslah dia mempersembahkan persembahan sajian 3/10 bagian tepung halus yang diadon dengan 1/2 hin minyak untuk seekor anak kawanan lembu itu. Dan haruslah engkau mempersembahkan 1/2 hin anggur sebagai persembahan curahan, suatu persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Demikianlah engkau harus melakukannya untuk setiap lembu jantan, atau untuk setiap domba jantan, atau untuk setiap ekor dari anak-anak domba, atau dari kambing-kambing betina. Menurut jumlah yang akan engkau persiapkan, demikianlah engkau harus melakukannya kepada setiap orang sesuai dengan jumlahnya. Setiap penduduk asli haruslah melakukan hal-hal yang demikian ini, yaitu dengan mempersembahkan persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Dan ketika seorang pengembara mengembara bersamamu, atau orang yang berada di tengah-tengahmu di antara generasi-generasimu, lalu dia ingin mengolah persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh, maka seperti yang engkau olah, demikianlah dia harus mengolahnya. Untuk jemaat ini, satu ketetapan bagi kamu serta untuk pengembara yang mengembara bersamamu, satu ketetapan selamanya bagi generasi-generasimu. Untuk kamu demikian jugalah untuk pengembara itu di hadapan Yahweh. Satu hukum dan satu peraturan berlaku untukmu dan untuk pengembara yang mengembara bersamamu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan berkatalah kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri tempat yang kesana aku membawa kamu, maka akan terjadi, ketika kamu makan dari roti negeri itu, kamu harus mengunjukkan sebuah persembahan unjukan kepada Yahweh. Kamu harus mengunjukkan persembahan unjukan roti bundar dari adonanmu yang pertama, sebagai persembahan unjukan dari tempat pengirikan. Demikianlah kamu mengunjukkannya. Dari adonanmu yang pertama, kamu harus memberikan kepada Yahweh persembahan unjukan secara turun-temurun. Namun ketika kamu melakukan kesalahan dan tidak melakukan seluruh perintah yang telah Yahweh katakan kepada Mose, bahkan semua yang telah Yahweh perintahkan kepadamu dengan perantaraan Mose dari saat ketika Yahweh memerintahkannya, dan seterusnya kepada keturunanmu, dan seharusnya jika menurut pandangan jemaat hal ini telah dilakukan dalam ketidakhati-hatian, maka seluruh jemaat itu harus mengolah seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu
sebagai persembahan bakaran, bau harum yang menenangkan bagi Yahwe. Dan persembahan sajian serta persembahan curahannya sesuai dengan peraturan, juga seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa. Dan haruslah imam mengadakan penebusan atas seluruh jemaat Bani Israel, maka hal itu akan diampunkan kepada mereka karena dosa ketidakhati-hatian itu. Dan mereka telah membawa persembahan mereka, persembahan api-apian kepada Yahwe dan persembahan penghapus dosa ke hadapan Yahwe karena dosa ketidakhati-hatian mereka. Dan seluruh jemaat Bani Israel akan diampuni, juga pengembara yang mengembara di tengah-tengah mereka, karena seluruh bangsa terlibat dalam dosa ketidakhati-hatian. Dan jika satu orang saja berdosa dalam dosa ketidakhati-hatian, maka haruslah dia membawa seekor anak kambing betina berumur setahun sebagai persembahan penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan penebusan bagi orang yang berdosa ketika berdosa dalam dosa ketidakhati-hatian di hadapan Yahwe, untuk mengadakan penebusan baginya, maka hal itu akan diampunkan kepadanya. Kepada orang asli Bani Israel serta kepada pengembara yang mengembara di tengah-tengahmu, berlaku satu hukum bagimu untuk mereka yang melakukan dosa ketidakhati-hatian. Dan orang yang melakukannya dengan tangan mengacung, baik dari orang asli maupun dari pengembara, dia mencerca Yahwe, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang rendah firman Yahwe dan telah melanggar perintahnya. Orang itu pastilah dilenyapkan, kesalahannya ada pada dirinya. Sementara Bani Israel berada di padang gurun, mereka mendapati seseorang sedang mengumpulkan kayu pada hari Sabat. Kemudian mereka membawa orang yang mereka dapati sedang mengumpulkan kayu itu kepada Mose dan Aharon dan kepada segenap jemaat. Dan mereka menempatkan dia dalam pengawasan, karena belum dinyatakan apa yang harus dilakukan terhadap orang itu. Maka berfirmanlah Yahwe kepada Mose, orang itu pastilah dihukum mati. Seluruh jemaat harus melempari dia dengan batu di luar perkemahan. Lalu seluruh jemaat membawa dia keluar dari perkemahan dan melemparinya dengan batu sehingga dia mati, seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Mose. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat rumbai pada ujung-ujung baju mereka, turun-temurun, dan haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada rumbai di ujung-ujung baju mereka. Dan akan terjadi kepadamu, ketika kamu melihat kepada rumbai itu, maka dia akan mengingatkan kamu kepada semua perintah Yahwe, agar kamu melakukannya, sehingga kamu tidak akan mencari seturut hatimu dan seturut matamu, karena menuruti mereka kamu berlaku sebagai pelacur, supaya kamu mengingat dan melakukan seluruh perintahku dan menjadi kudus bagi Elohimmu. Akulah Yahwe Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mitsraim untuk menjadi Elohimmu. Akulah Yahwe Elohimmu.